Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan kami memaparkan hasil proyek kelompok mata kuliah Sistem Berbasis Pengetahuan. Di sini kelompok kami membuat sistem pakar rekomendasi smartphone berbasis web bernama Rekopon. Adapun Rekopon ini dilatar belakangi adanya kebutuhan pengguna yang mengalami kebingungan dalam mencari smartphone yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan preferensi masing-masing. Aplikasi ini memungkinkan pengguna mendapatkan solusi sesuai kebutuhan yang ditentukan oleh pengguna untuk merekomendasikan smartphone yang sesuai. Jadi aplikasi ini dapat menganalisis data dari kebutuhan pengguna sehingga memudahkan pengguna dalam pengambilan keputusan terkait smartphone yang akan dipilih. Aplikasi ini juga menampilkan informasi tambahan sesuai spesifikasi masing-masing smartphone dan dapat menjadi alat bantu yang efisien dan efektif untuk konsumen. Di sini tampilan awal aplikasi Rekopon atau sistem pakar rekomendasi smartphone ini berada di menu Home yang berisi selamat datang dan deskripsi fitur-fitur yang tersedia pada sistem pakar rekomendasi smartphone. Selanjutnya, kita dapat mencari produk yang tersedia dengan klik menu produk. Nah, pada menu produk ini menampilkan daftar produk yang tersedia dari berbagai brand dan juga nama-nama dan harga yang tersedia. Di sini kita bisa mencari produk yang dibutuhkan berdasarkan nama produknya, nah, atau nama smartphone-nya. Kita bisa ketikkan di sini dan klik semua brand yang dipilih. Kita klik cari. Nah, di sini keluar daftar produk yang sudah sesuai dengan pencarian. Kita bisa klik lihat detail untuk menampilkan detail produk. Detail produk ini berisi informasi berupa nama, harga, brand, dan deskripsi produknya. Selanjutnya, kita bisa ke menu rekomendasi yang akan dijelaskan oleh Lukmanul. Baik, terima kasih. Izinkan saya untuk menjelaskan fitur rekomendasi dari Rekopon, yaitu sistem pakar rekomendasi smartphone ini. Baik, di sini ada 3 parameter yang dapat dipilih oleh user, yaitu ada keperluan, ada rentan harga, dan juga ada brand. Yang dimana di keperluan itu ada 4 pilihan, yaitu ada gaming, fotografi, sehari-hari, dan bisnis. Lalu di rentan harga ada 3 pilihan, yaitu ada low budget, yang dimana harganya itu di sekitar di bawah 2,5 juta. Ada mid range yang harganya 2,5 juta hingga 7,5 juta. Lalu yang high end itu di atas 7,5 juta. Lalu pada bagian brand kita dapat memilih kurang lebih 5 ya, yaitu ada Samsung, Apple, Xiaomi, dan Vivo dan Oppo. Baik, saya akan langsung demonstrasikan untuk rekomendasi ini. Pertama saya akan memilih keperluan fotografi, lalu untuk rentan harganya akan saya pilih mid range, lalu dari brandnya akan saya pilih contohnya Vivo. Lalu untuk mengeluarkan rekomendasinya bisa klik cari rekomendasi, maka akan muncul eh, smartphone yang akan direkomendasikan oleh sistem kami. Yaitu di sini kebetulan ada 3 smartphone yang memenuhi kriteria, yaitu ada Vivo X50, ada Vivo V29, lalu ada Vivo V40. Yang dimana kita bisa juga melihat detail dari produknya. Di sini ada nama, ada harganya, lalu ada deskripsinya, yaitu ada RAM, storage, chipset, kamera, dan varian warnanya. Baik, mungkin sekian dari saya untuk penjelasan terkait fitur rekomendasi smartphone ini. Bisa dilanjutkan ke rekan saya untuk penjelasan terkait source code aplikasi kami. Terima kasih. Muhammad Zelani. Jadi ini merupakan skema database dari sistem pakar rekomendasi smartphone yang kami buat.
Di sini ada table products untuk menyimpan produk smartphone, lalu ada table keperluan, table harga, dan table brand sebagai parameternya, dan juga ada table rules dan table mapping all products untuk menyimpan setiap aturan dan hasil rekomendasi. Berikutnya untuk projectnya kami menggunakan PHP native dan juga database MySQL. Lalu untuk UI-nya kami menggunakan Bootstrap. Nah, di sini merupakan struktur projectnya. Untuk implementasi file chaining ini ada di file rekomendasi.php. Nah, jadi untuk alur flow-nya sebagai berikut. Jadi kita mengambil inputan yang dimasukkan oleh user. Di sini ada keperluan, harga, dan brand. Lalu berikutnya kita buat query untuk mendapatkan semua rules dari table rules. Kemudian kita simpan data rules tadi ke dalam array bernama variable rules. Kita looping data dari database tadi, lalu kita input ke dalam variable rules. Berikutnya untuk implementasi file chaining, jadi untuk inputan user tadi kita masukkan nilainya ke dalam variable facts. Lalu berikutnya kita lakukan perulangan untuk setiap rulesnya. Di sini kita cek inputan user keperluan apakah sama dengan rule keperluan ID-nya, lalu inputan facts harga apakah cocok dengan rule harga, dan inputan brand cocok dengan rule brand. Jika sama, maka di sini kita cek, kita akan menambahkan rekomendasi berdasarkan aturan yang terpenuhi tadi. Nah, di sini jika terpenuhi, maka kita akan menambahkan produk tadi ke dalam recommendation. Lalu kita tandai produk yang sudah ditambahkan tadi di variable edit products untuk memungkinkan hasil rekomendasinya tidak akan duplikat. Kemudian setelah kita mendapatkan list rekomendasinya, kita tampilkan ke dalam view-nya. Nah, di sini di hasil rekomendasi ini kita tampilkan dalam bentuk card, hasilnya jadi seperti ini. Baik, kesimpulannya dari aplikasi ini, kami dapat menyediakan solusi praktis untuk para pengguna agar dapat mendapatkan rekomendasi smartphone yang paling ideal sesuai dengan kebutuhan mereka berdasarkan metode forward chaining. Dan dengan demikian, aplikasi ini dapat menjadi alat bantu yang cukup efektif dan efisien untuk memberikan rekomendasi smartphone yang tepat sesuai kebutuhan mereka masing-masing. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.